Halo sahabat Miraset, kembali lagi di IPO Review. Hari ini kita akan menjelajahi 3 IPO saham yang melantai di Bursa Efek Indonesia. 3 saham itu adalah Koci, STRK, dan Brand. Perusahaan pertama yang kita bahas adalah Koci dulu ya. Koci ini adalah PT Kokoh Eksan Nusantara yang didirikan pada tahun 2019 yang merupakan perusahaan di bidang properti dan real estate. Saat ini, Kokoh Eksan Nusantara aktif mengerjakan proyek perumahan Kokoh City yang terletak di Kabupaten Bangkalan, Provinsi Jawa Timur. Mereka mengerjakan proyek ini dengan luas sebesar 60 hektar dan Koci juga sudah mendapatkan izin KPPR seluas 300 hektar. Kalau dari prospektus yang saya baca hingga saat ini, Koci telah mengembangkan 6 klaster di kawasan Kokoh City, di mana 70%-nya merupakan rumah bagi MBR dan 30%-nya merupakan rumah komersil. Sekarang mari kita lihat lebih dalam struktur IPO Koci ini. Oke, harga listingnya itu di 120 perak per saham dan jumlah saham yang ditawarkan sebesar 450 juta atau 10,19% dari perusahaan. Kapitalisasi pasar itu jumlahnya sebesar 529 miliar, besar sekali. Price to book value itu adalah 4,98 kali dan price to earning ratio-nya sebanyak 24 kali. Secara valuasi, perlu diperhatikan bahwa valuasi Koci ini tergolong mahal ya, terutama jika dibandingkan dengan valuasi saham perusahaan properti dan pengembang lainnya di pasar ini. Pembeli saham juga nanti akan diberikan waran 1:1 dan pelaksanaan dengan harganya di Rp135. Tentunya dengan adanya waran ini akan membuat Koci lebih menarik kemungkinan. Lalu untuk tujuan penggunaan dana, ada sekitar 60,98% digunakan untuk capital expenditure dan juga 39,02% dipakai untuk operation expenses. Next, kita akan membicarakan mengenai laporan laba ruginya mereka. Yang sudah kita ketahui, Koci sudah berdiri pada tahun 2019. Dan di tahun 2020, omset mereka itu sebesar 8,2 miliar. Namun, di saat itu belum bisa mencatatkan laba bersih ya. Dan di tahun 2021, ada kenaikan yang signifikan 33 miliar. Dan di saat itu sudah mencatatkan laba bersih sebesar 10 miliar. Di 2022, omsetnya semakin naik 2 kali lipat, yaitu di 66 miliar. Dan mencatatkan laba bersih sebesar 21 miliar. Di bulan Maret tahun 2023, juga mencatatkan kenaikan omset, meskipun pendapatan bersihnya mengalami penurunan kecil. Tapi kalau dilihat dari kinerja seperti Koci, sepertinya mereka memiliki track record yang lumayan oke ya. Nah, dari data yang sudah saya infokan tadi, kira-kira apakah saham ini cocok untuk dibeli? Komen di bawah. Saham kedua yaitu STRK atau PT Lovina Beach Brewery, yang merupakan perusahaan yang bergerak di bidang industri craft beer. Kegiatan utama mereka adalah perusahaan yang melakukan produksi dan distribusi minuman beralkohol. Oke, kita langsung dive in ke struktur IPO-nya mereka ya. Harga listing saham STRK ini di 100 perak ya. Jumlah saham yang dicatat itu sebanyak 1 miliar 180 juta atau 11,01% dari perusahaan. Price to book value 6,5 kali. Price to earning ratio 42,7 kali. Kapitalisasi pasar itu sebanyak 1 triliun, sangat besar. Selain saham biasa, STRK juga memberikan waran ya, dengan rasio 100:275 dan harga pelaksanaan waran sebesar 250 perak. Untuk laporan laba rugi pada tahun 2020, STRK hanya dapat penjualan sebanyak 6,7 miliar. Sangat wajar ya, karena waktu itu masih pandemi, jadi mungkin tidak banyak orang minum alkohol. Dan tahun 2021 sudah rebound dan mendapatkan 13 miliar. Lalu 2022 naik signifikan menjadi 43 miliar. Dan di 2023 pun year on year juga meningkat menjadi 15 miliar ya. Jadi secara keseluruhan meningkat sangat baik dari sisi penjualan. Meskipun laba bersih pada tahun 2020 dan 2021 STRK mencatatkan kerugian, namun pada tahun 2022 STRK untung dengan nilai laba bersih 6 miliar. So, mungkin ini menjadi awal yang baik untuk mereka menuju ke IPO ya. Untuk penggunaan dana, dari penawaran saham perdana ini, sekitar 62,08% akan digunakan untuk menyetorkan modal kepada anak perusahaan PT Lovina Industri Sukses. Sementara sisanya akan digunakan untuk modal kerja perseroan. Menariknya nih,
Data dari Badan Pusat Statistik juga mencerminkan adanya penurunan konsumsi alkohol dalam masyarakat pada tahun 2017 dan tahun 2022. So, kira-kira dengan prospek tersebut, apakah kira-kira saham ini masih layak untuk dibeli? Brand atau PT Barito Renewable Energy adalah perusahaan yang merupakan bagian dari grup Barito Pacific. Perusahaan ini mulai beroperasional melalui salah satu anak entitas perusahaannya, yaitu Star Energy Geothermal Group, produsen listrik tenaga panas bumi terkemuka di Indonesia. Barito Renewables memiliki fokus jangka panjang untuk menyediakan energi yang lebih bersih dan mengurangi emisi seiring dengan mendukung upaya Indonesia untuk menuju net zero emission. So, without further ado, kita coba lebih dive in mengenai struktur IPO-nya si brand. Harga sahamnya, listing itu di 780 perak. Dan jumlah saham yang dicatatkan itu, atau dirilis, itu sebanyak 4 miliar lembar saham, atau 3% dari total sahamnya. Dengan nilai total mencapai 3,13 triliun. Oke. PBV-nya itu 15,2 kali, dan PER-nya itu 70,1 kali. Dan kapitalisasi pasar dihitung dengan 780 perak dari harga listing, itu sebesar 104,4 triliun. Besar sekali ya, lebih besar daripada Gotoh. Dana yang diperoleh dari IPO ini akan digunakan untuk membayar hutang perusahaan dan akan mengurangi sekitar 7% dari total hutang perusahaan tersebut. Dari laporan laba ruginya, Perdana menunjukkan kenaikan dari tahun ke tahun. Begitu juga dengan laba bersihnya, very consistent. Kinerja pun juga terlihat cukup baik. Namun yang perlu diperhatikan adalah beban keuangannya, karena besar sekali. Dan kalau kita bandingkan dengan kompetitornya, Pertamina Geothermal Energy atau PGO, di sini terlihat seperti berbanding terbalik. Ini mungkin menjadi salah satu PR terbesarnya si brand. Tapi, walaupun dengan valuasi yang cukup premium ini, IPO perusahaan ini masih diminati oleh banyak investor, termasuk saya. Karena merupakan anak perusahaan dari Barito Group yang akhir-akhir ini menunjukkan kinerja yang sangat baik. Jadi, jika dibandingkan dengan perusahaan yang berdiri di sektor yang sama atau dengan kompetitor seperti PGO, pertanyaannya adalah apakah kalian akan dalam posisi untuk memilih saham PGO atau brand? Nah, seluruh informasi mengenai IPO saham atau produk investasi lainnya bisa kalian dapetin di vima.co.id.